Udah. Ayo Oke. Izin mulai ya. Baik, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Syarifah Nurbaiti, SPDI, MPDI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas saat ini. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai akidah. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Asani dengan NPM 2113023073, dan kelompok saya yang pertama ada Andia Fabiola dengan NPM 2113023015, Dela Anggraini dengan NPM 2113023069, Tiffany Salsabila dengan NPM 2113023009. Baiklah, akan saya bacakan materi yang pertama dengan judul Akidah sebagai Kerangka Dasar Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Pengertian akidah, kata akidah yang dapat diambil dari kata dasar al-aqidu, ar-rabi, ikatan, al-ibrahim, pengesahan, al-iham, pengetahuan, at-tawasuk, menjadi kokoh kuat, asyadu, pengikat dengan kuat, at-tamasuk, artinya pengokohan, dan al-isbanu, yang artinya penetapan. Di antaranya juga memiliki arti al-yakin, yaitu keyakinan, dan al-jazmu, yaitu penetapan. Al-aqdu, ikatan, lawan kata lain dari al-ahdu, yaitu penguraian, pelepasan, dan kata tersebut diambil dari kata kerja yaqiduhu, yaitu mengikatnya, akdan, al-aqdu yaitu ikatan, lawan kata dari al-halu, penguraian, pelepasan, dan kata tersebut diambil dari kata kerja yaqiduhu, mengikatnya, akdan, ikatan sumpah, dan uqdatun nikah, ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, dalam surat Al-Maidah ayat 89. Pengertian akidah secara terminologi. Pengertian akidah secara terminologi. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jadil Al-Jaziri, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma, oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah,
Kebenaran itu dapat dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak kesahihannya dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dapat dari Kuliah Akidah Islam Dr. Yunahar Ilyas MAG LC. Pengertian akidah secara etimologi. Secara etimologi, akidah berasal dari kata yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan pembuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiffany. Kepada Tiffany dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Nur Asani mengenai pengertian akidah secara syarah. Secara syarah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar baik, yang baik maupun yang buruk, atau rukun iman. Dalilnya adalah 1. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, 2. Quran Surat Az-Zumar ayat 65, 3. Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3, keempat, Quran Surat Al-Nahl ayat 36, kelima, Quran Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Kemudian penamaan akidah menurut firqah. Ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah atau sekte selain Ahlus Sunnah sebagai nama dari ilmu akidah, dan yang paling terkenal diantaranya adalah 1. Ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis mutakalimin atau agung ilmu kalam sebagai aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan kelompok yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena ilmu kalam itu sendiri merupakan suatu hal yang baru lagi diadakan dan mempunyai prinsip qaul atau mengatakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak dilandasi ilmu. Dan larangan tidak bolehnya nama tersebut dipakai karena bertentangan dengan metodologi ulama salaf dengan menetapkan masalah-masalah akidah. Baik, saya akan melanjutkan materinya. 2. Filsafat. Istilah ini dipakai oleh para filosof dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah, karena dalam filsafat itu adalah hayalan, rasionalitas, fiktif, dan pandangan-pandangan hurufat tentang hal-hal yang gaib. Yang ketiga adalah tasawuf. Istilah ini dipakai oleh sebagian kaum sufi, filosof, orientalis, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam akidah, karena merupakan penamaan yang baru lagi diadakan. Di dalamnya terkandung iguan kaum sufi, klaim dan pengakuan-pengakuan hurufat mereka dijadikan sebagai rujukan di dalam akidah. 4. Ilahiyat, yaitu atau teologi. Ilahiyat adalah kajian akidah dengan metodologi filsafat. Ini adalah nama yang dipakai oleh mutakalimin, para filosof, para orientalis, dan para pengikutnya. Ini juga merupakan penamaan yang salah sehingga nama itu tidak boleh dipakai, karena yang mereka maksud adalah filsafatnya. Kaum filosof dan penjelasan kaum mutakalimin tentang Allah menurut persepsi mereka. Yang kelima adalah kekuatan di balik alam metafisik. Sebutan ini dipakai oleh para filosof dan para penulis
barat, serta orang-orang yang sejalan dengan mereka. Nama ini tidak boleh dipakai karena hanya berdasarkan pada pemikiran manusia semata dan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang yang menamakan apa yang mereka yakini dan prinsip-prinsip atau pemikiran yang mereka anut sebagai keyakinan sekalipun hal itu palsu atau tidak mempunyai dasar dalil akli dan maupun nakli. Sesungguhnya akidah yang mempunyai pengertian itu benar, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sahih serta ijma lasauf sahih. Istilah lain dari akidah. Yang pertama adalah al-iman, yang kedua adalah akidah, yang ketiga adalah tauhid, yang keempat adalah as-sunnah, yang kelima ushuluddin dan ushuludiyanah, yang keenam adalah al-fiqhul akbar, yang tujuh adalah syariah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dela. Baik, terima kasih Nur Asani. Penyimpangan akidah. 1. Kebodohan terhadap akidah sahihah karena tidak mau mempelajari dan mengajarkan atau karena kurangnya perhatian terhadapnya sehingga tumbuh generasi yang tidak mengenal akidah sahihah dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibat mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliyahan. 2. Taksub atau fanatik. Taksub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. 4. Gulu atau berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga menyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Tujuan akidah. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh, yaitu untuk mengikhlaskan niat ibadah kepada Allah semata karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. 2. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dan dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, ada kalanya kosong hatinya dari setiap akidah, serta menyembah materi yang dapat diindra saja, dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan hurufat. 3. Ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran, karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat tasyrik. Oleh karena itu, hatinya menerima takdirnya, dadanya lapang untuk menyerah lalu tidak mencari pengganti yang lain. 4. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara akidah ini adalah mengimani para rasul dalam mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan. 6. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, kecuali digunakannya dengan mengharap pahala.
serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Baik, terima kasih. Dibuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. Untuk para penanya dipersilakan. Izin Izin bertanya. bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya, Nur. Izin bertanya. Izin bertanya, Dela. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Tanya. Baik, di tempat saya yang pertama mengucapkan, saya persilakan untuk Galang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya di PPT itu dijelaskan penyimpangan akidah. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk penanggulangan penyimpangan akidah tersebut? Terima kasih. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya dong. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Raihatuz Zakiyah. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya. Itu apa fungsi akidah itu dalam Islam sendiri? Terima kasih. Izin bertanya. Izin Izin bertanya. bertanya. Baik, yang terakhir dipersilakan kepada Tia Amelia. Untuk penanya yang lain bisa ditunggu, nanti ada sesi pertanyaan kedua. Iya, terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Izin bertanya, apa manfaat belajar akidah dalam Islam dan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, kami memohon waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan semuanya ya. Baik, pertanyaan pertama dari Ahmad Galang akan dijawab oleh Dela Anggraini ya. Pada Dela dipersilakan. Terima kasih kepada Galang karena sudah bertanya. Tadi pertanyaannya adalah apa saja cara-cara penanggulangan penyimpangan akidah?
Ada berbagai cara atau beberapa cara untuk menanggulangi penyimpangan dari akidah, yaitu 1. Kembali pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah sohihah, sebagaimana para salafus salih mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat terdahulunya, juga dengan mengkaji kaidah golongan yang sesat dan mengenal syubuhat-syubuhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. 2. Memberi perhatian pada pengajaran akidah sohihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup, serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. 3. Harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. 4. Menyebar para da'i yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Sekian penjelasannya. Jika ada yang ingin menambahkan, Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, pertanyaan kedua akan dijawab oleh pertanyaannya Tia Amelia akan dijawab oleh Andea Fabiola. Pada Andea dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia Amelia. Apa manfaat mempelajari akidah Islam? Yang pertama adalah memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua adalah selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Yang ketiga adalah memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Yang keempat adalah tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar, yang kekal adalah akhirat. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Tia? Cukup, terima kasih Dea. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Roy Ratu Zakia. Pertanyaannya, apakah fungsi akidah dalam Islam? Di dalam Islam, akidah berfungsi sebagai, yang pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah, yaitu hukum Islam, dan akhlak atau moral Islam. Oleh karena itu, pengamalan ajaran Islam lainnya seperti sholat, puasa, haji, etika Islam atau akhlak, dan seterusnya dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar, pengalaman ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa. Yang kedua, akhlak Islam berfungsi sebagai membentuk kesolehan seseorang di dunia. Yang ketiga, akidah Islam berfungsi sebagai menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan-penyelewengan lainnya. Yang keempat, akidah Islam berfungsi sebagai menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menambahkan dari jawabannya Nur Hasani tentang peran akidah dalam Islam itu ada merupakan yang pertama itu misi pertama yang dibawa para Rasul Allah yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan jauhilah larangannya. Yang kedua ada manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya adalah dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Yang ketiga, akidah tersebut dibebankan kepada setiap mukallaf
Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah tersebut." Yang keempat adalah berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Baik, itu saja tambahan dari saya. Terima Izin kasih menambahkan banyak. juga. Ya, silakan Syukri. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 ya kalau nggak salah. Menurut saya mencari fungsi akidah itu dalam surah An-Nahl ayat 97 menjelaskan fungsinya sebagai memotivasi manusia agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan atau aktivitas segala sesuatunya yang berdasarkan akhlak dan pikiran dari kegelisahan yang ditimbulkan dari lemahnya akidah dan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala dan memuliakan meluruskan tujuan dalam perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syukri dan Galang yang sudah melengkapi jawabannya. Saya buka pertanyaan yang kedua untuk para penanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin Izin bertanya. bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Bertanya. Dia Ulhak. Izin Bertanya. Alhamdulillah, terima kasih Nur Ahsani atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai, kan tadi sudah dibahas tentang akidah. Bagaimana cara agar kita dapat menerapkan akidah, terutama akidah akhlak, supaya bisa istiqomah gitu. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, saya persilakan kepada Raisya, boleh diutarakan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya sudah memberi saya kesempatan. Kan tadi di PowerPoint sudah dijelaskan tentang arti dari akidah. Pertanyaannya, apakah arti dari istilah lain dari akidah seperti yang telah disebutkan dalam PowerPoint tersebut? Terima kasih. Izin bertanya. 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 Ya, saya persilakan kepada Anggi ya, kalau dipersilakan. Anggi Karina, apakah suara saya terdengar? Baik, apabila Anggi kayaknya bermasalah ya. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, saya persilakan kepada Karina. Silakan. Siapa, Nur? Karina siapa sih? Karina siapa, Nur? Kartika enggak Raisa lu. Kartika. Ini peraturannya Raisan atau gimana sih? Kartika. Tipe-tipe. Maaf. Karina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kan dijelaskan di dalam PPT bahwa ilmu kalam itu sendiri terdapat aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah.
pertanyaan saya, apakah definisi dari aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya minta waktunya ya untuk menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Tiffany Salsabila. Kepada Tiffany dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menerapkan akidah akhlak agar tetap istiqomah. Yang pertama adalah meluruskan niat tanpa menyimpang dan tidak meninggalkan seluruh bentuk larangannya. Saat memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran setiap hari. Belajar membaca Al-Quran adalah sebagai salah satu cara kita menunjukkan kecintaan seorang Muslim terhadap kaidah Islam. Sedangkan membaca Al-Quran secara rutin ini dapat membantu seorang Muslim istiqomah saat menjalankan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran bisa menumbuhkan hati seorang Muslim, sehingga ia tidak mudah tergoyah oleh hal-hal yang mampu merusak imannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Apakah sudah cukup dia jawaban dari saya, atau ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Fani, terima kasih atas jawabannya. Izin menambahkan. Izin menambahkan. Baik, silakan kepada Saya ya. Ya, Syukri. Baik, terima kasih kepada saudari Tiffany. Jadi menurut saya contoh-contoh perilaku yang dapat kita amalkan atau terapkan dalam akidah Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu akidah dalam individu. Nah, artinya contohnya itu kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Contohnya itu dengan cara melaksanakan sholat dan beribadah serta mengaji. Nah, yang kedua itu ada akidah dalam keluarga. Contohnya itu kita bisa sholat berjamaah kepada bersama orang tua, terus juga kita bisa melakukan doa sebelum atau melakukan sesuatu. Yang ketiga itu akidah dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya di sini kita diajarkan untuk hidup bermasyarakat karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Terus yang keempat itu ada akidah dalam kehidupan bernegara. Artinya itu kita dapat tercipta akidah dalam suatu masyarakat. Maka tumbuh kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakat yang baik pada negara itu sendiri. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada akidah dalam pemerintah. Artinya perilaku terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil yang bagus untuk rakyat dan negara, atau segala keputusan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis adalah benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menambahkan. Baik, terima kasih Syukri. Untuk menambahkan jawaban dari saya. Azan gak sih? Indah ya? Pada saudari Indah, silakan jika ingin menambahkan jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Tiffany. Saya akan menyimpulkan dari jawaban Tiffany dan juga Syukri, akidah sendiri merupakan perbuatan agar kita tuh istiqomah dalam akidah gitu.
Karena akidah sendiri merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berubah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Jadi kita tuh kayak benar contoh yang diberikan oleh Tiffany dan juga M. Syukri. Jadi kita tuh harus benar-benar istiqomah dalam akidah tersebut agar kita itu tidak tergoyah oleh cobaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah menambahkan jawaban dari saya dan Syukri. Kepada Saudari Dia, apakah sudah cukup jawabannya? Baik, Tiffany, terima kasih dan teman-teman yang sudah menambahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dela Anggraini. Kepada Dela dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Richa, yaitu apakah arti dari istilah lain dari akidah seperti yang telah disebutkan dalam BPT? Jawabannya adalah 1. Al-Iman. Akidah disebut juga dengan Al-Iman sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, karena akidah membahas rukun iman yang 6 dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana penyebutan Al-Iman dalam sebuah hadis yang masyhur disebut dengan hadis Jibril alaihissalam, dan para ulama sering menyebut istilah akidah dengan Al-Iman dalam kitab-kitab mereka. Yang kedua, akidah atau itikad dan akaid. Para ulama juga sering menyebut ilmu akaid dan al-itikad. 3. Tauhid. Akidah dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid atau pengesaan kepada Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi, tauhid merupakan kajian ilmu akidah yang paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Oleh karena itulah ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid. Yang keempat, as-sunnah. Disebut as-sunnah karena penganutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu an di dalam masalah akidah, dan istilah ini merupakan istilah masyhur atau populer pada 3 generasi pertama. Yang kelima, usyuluddin dan usyuludiyanah. Usyul artinya rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan masalah-masalah yang serta hal-hal yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Yang keenam, ada Al-Fiqhul Akbar. Ini adalah nama lain Usuluddin dan kebalikan dari Al-Fiqhul Ashar, yaitu kumpulan hukum-hukum ijtihad. Asy-syariah maksudnya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berupa jalan-jalan petunjuk, terutama dan yang paling pokok adalah usuluddin atau dasar-dasar agama. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah jelas untuk Raisyah? Sudah jelas, terima kasih Dela. Ya, untuk teman-teman, adakah yang ingin menambahkan? Cukup Dela. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Pertanyaannya, apa yang dimaksud aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah? Yaitu golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapat nama-nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Aliran Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi lebih mengutamakan dalil nakli Al-Quran dan hadis dan membatasi
penggunaan logika filsafat dalam perkembangannya. Aliran Asy'ariyah mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintahan Islam, salah satunya dinasti Ghaznawi di India pada abad ke-11 sampai 12 Masehi. Karena itu paham Asy'ariyah kemudian menyebar di India, Pakistan, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain termasuk Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Izin menambahkan. Baik, silakan untuk Syukri terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih untuk Saudari Nur. Saya ingin nambahkan aja supaya lebih padat. Jawabannya yang pertama itu aliran atau golongan Mu'tazilah. Nah, golongan Mu'tazilah sendiri adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Sedangkan aliran Asy'ariyah atau golongan Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa molaritas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain, molaritas itu mengandaikan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Baik, silakan. Baiklah, yang pertama itu aliran Mu'tazilah itu pertama kali muncul di Basra, Irak pada abad kedua Hijriyah. Pertama kali. Kelahirannya bermula karena tindakan dari Wasil bil Ata berpisah dari gurunya yang bernama Imam Hasan al-Basri karena perbedaan pendapat. Hasan al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin, sementara Wasil bin Ata berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin tapi juga bukan kafir. Ajaran Mu'tazilah sendiri kurang diterima oleh kebanyakan ulama Sunni karena aliran ini beranggapan bahwa akal manusia lebih baik dibandingkan tradisi. Yang kedua itu Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Al-Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Khulabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Khulah dalam meyakini sifat-sifat Allah. Begitu saja tambahan dari saya. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan sesi ketiga, boleh untuk para penanya dipersilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, gantian Syukri. Syukri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Noi. Pertanyaan saya tadi kan di PPT kalian ada yang namanya materi tentang penyimpangan akidah. Nah, yang pertama itu ada kebodohan terhadap akidah sohiha. Nah, di bawahnya itu ada mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Nah, arti atau makna yang terkandung di dalam yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tersebut apa ya kira-kira? Terima kasih. Gimana, bisa dipersingkat lagi? Baik, tadi kan di PPT kalian ada tentang penyimpangan akidah. Nah, yang di nomor 1 tentang kebodohan terhadap akidah sahihah, nah itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan ada berkata. Nah, arti dari perkataan atau makna perkataannya tadi itu apa kira-kira gitu isinya? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu. Dibuka lagi untuk satu penanya. Dipersilahkan. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, kepada Anggi dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih. Maaf tidak bisa on cam karena
Sinyalnya tidak stabil. Izin bertanya, adakah prinsip-prinsip akidah yang harus dipahami seorang muslim? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anggi akan saya jawab terlebih dahulu. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa, beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang B adalah pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenar-benarnya oleh Allah untuk menuntun umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah. Yang C adalah kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Yang kedua adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan yang baik, selagipun sekecil apapun itu kebaikan. Sebaliknya, perbuatan yang jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sudah cukup, Anggi? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syukri. Jawabannya yaitu karena adanya suatu penyimpangan yang ada di dalam akidah kita sebagai umat muslim. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita mencoba membuat aturan serta pemikiran sendiri yang tidak berlandaskan ajaran agama Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka juga mempunyai pemikiran atas dasar filsafat dari Yunani dan juga Romawi. Kita tanpa adanya akidah di dalam agama Islam yang benar-benar akan seperti seseorang yang akan memangsa dari persangkaan serta menjadi ragu-ragu dalam menjalankan kehidupan. Kemudian lama-kelamaan akan makin menumpuk dan menjadi penghalang buat kita dari pandangan yang benar, sehingga nantinya hidup kita nantinya akan terasa sempit walaupun secara materi kita bergelimang hartanya. Akan tetapi harta tersebut tidak akan menjadi jaminan dan malah akan membawa kita pada kehancuran sebagaimana yang telah terjadi pada zaman jahiliyah. Oleh sebab itu, kekuatan akidah di dalam agama Islam sangatlah penting dan tidak boleh dipisahkan dari kekuatan media. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Nur. Nur. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Diskusi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.